Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Coba kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ini, yaitu Excel pada materi fungsi logika. Nah, di sini fungsi logika itu ada 3. Yang pertama itu ada operasi rasional. Nah, operasi rasional ini mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, udah pernah belajar di SD, bahkan SD ya, SD, SMP udah belajar tanda-tanda atau simbol-simbol seperti ini. Nah, yang ini merupakan tanda lebih besar, lalu ini kecil dari, lalu ini lebih besar atau sama dengan, lalu ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, yang ini tidak sama dengan. Nah, biasanya di coding itu atau di C++ yang baru kalian pelajari itu kan biasanya kita menggunakan tanda seru sama dengan. Nah, kalau di Excel, nah ini kita menggunakan tanda atau simbol lebih kecil sama lebih besar. Jadi artinya itu tidak sama dengan. Agak berbeda ya, sedikit aja bagian itunya aja. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya fungsi logika. Nah, sebagaimana mungkin teman-teman juga udah pernah pelajari juga ya di pemrograman komputer, mungkin udah belajar. Nah, di sini ada not. Not itu merupakan kebalikan dari suatu logika gitu. Membalik suatu nilai logika. Nah, sintaksnya nanti pada Excel atau rumusnya pada Excel yaitu ini bukan or ya. Ini salah nih. Harusnya itu not habis itu tanda kurung, lalu yang mana yang mau nilainya kita balikkan misalnya. Biasanya itu membalikkan nilai benar atau salah, atau true atau false. Nah, biasanya seperti itu. Nah, fungsi n. Fungsi n atau dan di sini merupakan suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai salah, maka kombinasinya juga akan bernilai salah. Nah, maksudnya itu penjelasannya mungkin bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada logika n. Nih, di sini. Nah, jika di sini ada 2 pernyataan. Yang ini hasil. Benar. Nah, ini hasil. Ini pernyataan 1, lalu ini pernyataan 2. Gitu. Bentar lah kita pindahin. Ini pernyataan 1, lalu ini pernyataan 2. Biar jelas ya. Nah, di sini jika pernyataan satunya itu benar, lalu pernyataannya kedua itu benar, maka hasilnya benar. Nah, jika pernyataan satu itu benar, lalu pernyataan dua itu salah, maka hasilnya akan salah. Dan begitu juga sebaliknya, pernyataan satu salah, pernyataan dua benar, maka hasilnya salah. Nah, jika kedua pernyataan tersebut salah, maka hasilnya juga salah. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya pada logika n ini, jika ingin hasilnya benar, maka kedua dari pernyataan tersebut harus benar. Atau bisa juga seperti ini kesimpulan kita. Jika salah satu pernyataan ada yang salah, maka hasil dari logika n tersebut adalah salah. Gitu. Kita ulangi ya. Jika ada salah satu dari pernyataan ini ada yang salah,
maka hasil dari logika AND adalah salah. Begitu. Nah, begitu juga dengan OR. Bentar ya. Kedua, hasil. Begitu juga dengan logika OR, sama juga. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka hasil dari logika OR adalah benar. Nah, di sini agak berbedanya. Di sini kebalikan dari logika AND. Kebalikannya. Yang tadi, kesimpulan kita adalah jika ada salah satu pernyataan itu salah, maka hasil dari logika AND adalah salah. Nah, ini kebalikannya dari AND. Jika salah satu pernyataan ada yang benar, maka hasil dari logika OR adalah benar. Begitu. Di sini jika ada yang salah, maka hasilnya salah. Di OR, jika ada yang benar, maka hasilnya benar. Atau bisa juga begini. Hasil dari logika OR akan salah jika terdapat kesalahan pada kedua pernyataan. Nah, di sini kan salah, maka hasilnya juga akan salah. Begitu. Yang logika OR lebih prefer ke benarnya. Lebih banyak yang benar. Logika AND lebih banyak yang salah. Yang hasilnya salah. Begitu. Jadi ingat ya kesimpulan kita tadi ya. Jika salah satu pernyataan dari jika salah satu pernyataan ada yang salah, maka hasil dari logika AND adalah salah. Kebalikannya dari AND atau OR, jika salah satu pernyataan itu ada yang benar, maka hasilnya akan benar. Ya Bang, ulang-ulang nih biar kalian ingat dan kalian paham juga. AND sudah, OR sudah. Nah, untuk rumusnya nanti seperti ini nih. Nah, logical 1 ini sama dengan yang Abang bilang tadi, pernyataan. Logical 2 juga begitu. Ingat ya, tiap rumus yang kita mau masukkan di dalam Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Begitu juga dengan OR. Sama, tinggal masukin AND atau OR. Nah, bagaimana jika if? Nah, di sini ada if, logical test, lalu ada true, ada false. Nah, maksudnya ini if, nah atau biasa yang kita gunakan pada coding di C++ atau di manapun. Nah, logical test ini maksudnya itu adalah merupakan kondisinya. Nah, lalu di sini adalah statement jika true dan titik koma lagi misalnya. Lalu di sini ada statement jika salah. Nah, kalau kalian masih bingung, ini Abang ada contohin ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini. Ini contoh if else dalam coding. Ini sama artinya dengan yang ini. Nah, if lalu buka kurung, lalu logical test ini maksudnya adalah kondisi. Kondisinya yang seperti apa? Misalnya A sama dengan 2 gitu. Jika A sama dengan 2, statement apa yang jika benar gitu. Lalu else itu di sini menggunakan pemisah titik koma, dan kalau di coding itu kita menggunakan kurung kurawal. Lalu ada else-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, sama nih. Penggunaan ini sama ini sama. Nah, bagaimana jika logikanya ganda? Ada if, ada OR, dan ada AND di situ. Dan ada juga logika pembanding. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Contoh misalnya di coding ya. Contoh coding.
Nah, seperti ini. Rumus yang ini kita biasa gunain di coding nih seperti ini. Sama maksudnya seperti yang ini dengan yang ini. Nah, di sini ada if, lalu kalau yang ini dia menggunakan or langsung. Nah, kalau kita kan menggunakan kondisi, lalu kondisi ini apa? Ini and, lalu ada kondisi lagi. Kalau di coding seperti itu. Nah, kalau di Microsoft Excel dia menggunakan and dulu. Menggunakan and, lalu dia bandingkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, lalu ini statement benar, lalu sesudah itu statement salah. Itu aja perbedaannya, cuman peletakannya doang. Ingat ya, if buka kurung menggunakan logika apa? Ini misalnya langsung logika and, lalu membandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, lalu ada statement true, titik koma lagi statement false. Nah, mungkin udah ada yang ngerti ya. Pokoknya penggunaannya sama seperti ini. Kalau di coding gunanya kayak gini jadinya. Kalau di Excel kayak gini. Nah, mungkin teman-teman pada bingung ya. Mungkin langsung kita praktekin biar gampang. Nah, kita hapus dulu. Ini coba. Wait. Nah, begini ya. Bentar. Nah, di sini ada daftar nilai. Ini bohong-bohongan aja ya. Nah, cuman sebagai contoh. Nah, di sini kita mau menggunakan logikal ganda. Fungsi logika ganda yang ini. Kita mau coba yang ini. Nah, bagaimana? Kita coba. Pertama, menggunakan sama dengan. Jangan lupa. Sama dengan. Lalu, logikanya. Kita menggunakan if. Kita mau menentukan mahasiswa ini lulus apa nggak lulus. Gitu. Kita menentuin di sini nanti. Jadi hasilnya nanti ada lulus dan gagal. Atau ada lulus dan nggak ada tidak lulus. Gitu. Nah, lalu kita untuk menentukan lulus atau tidaknya biasanya kita menggunakan logika and atau dan gitu. Jadi harus teori dan praktikum ini lulus baru bisa dinyatakan lulus gitu. Jika salah satu teori atau praktikum ini tidak lulus, maka hasilnya dianggap tidak lulus kayak gitu. Abang ulang nih ya. Jika teori di sini jika hasilnya mau lulus, maka teori dan praktikum harus tuntas atau harus lulus. Nah, jika hasilnya mau tidak lulus, maka salah satu dari teori atau praktikum itu harus ada yang tidak lulus. Berarti kita menggunakan logika and. Harus keduanya benar, baru bisa hasilnya benar. Nah, gitu. Kita gunain apa tadi? Logika and. Nah, di sini ada nih and, baru logikal 1, logikal 2. Logikal 1, logikal 2 ini maksudnya apa tadi? Pernyataan 1, pernyataan 2 maksudnya. Nah, lalu kita klik yang ini. Kita mau membandingkan yang ini. Teori. Nilai teori harus lulus. Misalnya KKM teori sama KKM praktikum itu 75 deh atau 70. 65 aja deh. 65 KKM-nya. Nah, berarti jika teori besar dari sama dengan 65 titik koma lagi, lalu pernyataan 2, jika praktikum
besar dari sama dengan 65, tutup kurungnya, lalu kita pisahkan. Nah, di sini kan ada tandanya nih. Ada tandanya nih di sini. Nah, pisahkan dengan titik koma, atau mungkin di laptop kalian koma. Kalau di laptop abang di sini ada titik koma. Lalu pisahkan dengan titik koma. Nah, maka akan bold tadi akan berpindah ke yang value if true. Nah, jika benar nih keduanya, maka hasilnya lulus. Lalu pisahkan lagi dengan titik koma atau koma. Semua tadi gagal. Nah, baru ini. Oke. Kalau kita cerna lagi, sekali lagi, jika nilai teori besar dari 65 dan nilai praktikum besar dari 65, maka hasilnya lulus. Jika tidak, gagal. Nah, begitu cara bacanya. Bang ulang nih sekali lagi. Jika nilai teori D5, D15, jika nilai teori besar dari 65 dan nilai praktikum besar dari 65, maka hasilnya akan lulus. Jika tidak, maka akan gagal. Tekan enter. Nah, gitu. Kita telah tadi kan nilai KKM, nilai teori dan praktikum tadi kan 65. Nah, si Rajab lulus nih karena nilainya keduanya 70. Begitu. Nah, kalau kita telaah lagi, si Miska lulus nggak nih kira-kira? Nggak lulus kan ya? Karena nilai teori dan praktikumnya kurang dari 65. Sedangkan KKM-nya itu 65. Cara instannya, pergi ke sini lalu tarik dari sudut kanan bawah selnya ke bawah. Gagal. Maka yang lulus hanya Rajab. Nah, ini misalkan kita ubah. Misalnya kita ubah nih 90. Nah, maka akan berubah juga di sini lulus. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Maka yang materi sebelumnya yaitu ada penggunaan sum, average, dan kontekanan T, yaitu menggabungkan sebuah value dari sel. Lalu yang materi kedua itu kita mempelajari tentang logika. Nah, mungkin akan ada materi lanjutannya. Baiklah, Bang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.